Baik, terima kasih Saudara MC. Yang kami hormati Bapak Ibu, para pejabat, selaku penanggung jawab penyusunan laporan keuangan baik di tingkat KL maupun di tingkat eselon 1. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat dalam lingkup aparat pengawas internal di lingkungan KL, Bapak Ibu para narasumber kegiatan penyuluhan saya di hari kedua, dan juga seluruh peserta penyuluhan saya yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Bapak Ibu sekalian, hari ini hari kedua kita akan lanjutkan penyuluhan saya tahun 2020 ini untuk beberapa materi khususnya terkait dengan aplikasi penyusunan laporan keuangan di tahun 2020 ini. Kemudian juga nanti akan dilanjutkan dengan materi mengenai evaluasi pelaksanaan rekonsiliasi tahun 2019 dan juga langkah-langkah pelaksanaan rekonsiliasi di tahun 2020 dan juga mungkin persiapan untuk melakukan penyusunan laporan keuangan di semester 1 tahun 2020 yang juga nanti akan ditutup dengan sesi untuk diskusi mengenai permasalahan dalam penyusunan LKKL khususnya untuk LKKL di semester 1 tahun 2020. Nah, pada kesempatan untuk segmen yang pertama ini izinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai update ataupun pengembangan dari aplikasi Saiba tahun 2020. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat ini aplikasi Saiba versi 20.0.0 sudah kita rilis melalui surat Dirjen Perbandaraan nomor S536/PB tahun 2020. Nah, adapun Saiba versi 20.0.0 kami yakin Bapak Ibu selaku penyusun laporan keuangan, para operator Saiba ini sudah melakukan instalasi sesuai dengan langkah-langkah yang terdapat dalam petunjuk teknis di surat S536 dimaksud. Dan juga Bapak Ibu sudah melakukan rekonsiliasi untuk periode bulan Mei tahun 2020 mulai dari tanggal 23 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni. Nah, dari pengalaman rekon itu, mungkin Bapak Ibu nantinya bisa menyampaikan apa permasalahan yang Bapak Ibu hadapi terkait dengan adanya rilis aplikasi Saiba versi terbaru ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, aplikasi versi 20.0.0 ini merupakan lanjutan ataupun pengembangan dari aplikasi Saiba versi sebelumnya, yaitu versi 19.0.3 dan juga referensinya versi 19.0.3. Nah, harapan kami Bapak Ibu sebelum melakukan instalasi Saiba di tahun 2020 ini, sebelumnya Bapak Ibu sudah melakukan backup aplikasi Saiba di versi sebelumnya. Ini yang terus kami ulangi kepada Bapak Ibu sekalian, karena masih ada beberapa kasus yang kami temui Satker tidak memiliki backup terakhir dari aplikasi Saiba, sehingga ada beberapa versi backup yang mereka miliki. Sekali lagi Bapak Ibu kami ingatkan agar melakukan ataupun memiliki backup terakhir dari versi Saiba terakhir. Dan juga mungkin terkait dengan kelangsungan dari Saiba versi-versi sebelumnya, Bapak Ibu bisa melakukan langkah-langkah meliputi copy folder Saiba 2019 pada drive C, dipindahkan ke media flash disk ataupun ke hard disk eksternal sebagai mungkin backup tambahan. Dan juga mungkin untuk folder Saiba 2019 pada folder C itu jangan dihapus. Nah, Bapak Ibu sekalian, nantinya begitu instalasi versi Saiba 2020 ini akan membentuk folder baru di folder C yaitu Saiba 2020. Sekaligus menandakan bahwa antara database versi Saiba sebelumnya dengan database versi tahun 2020 ini sudah dilakukan pemisahan database yang semata-mata memang dilakukan tujuannya untuk meningkatkan performa dan kinerja dari aplikasi. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada 10 pengembangan ataupun update yang dilakukan pada aplikasi Saiba versi 2020 ini. Di antaranya yang pertama penyesuaian kode fungsi, subfungsi, program, kegiatan, dan output. Ini mengikuti aspek penganggaran yang sudah dilakukan di tahun 2020 ini, mengikuti referensi yang sudah ditanamkan pada aplikasi SaaS,
Kemudian update berikutnya terkait dengan posting rules dan referensi bagan akun standar. Nah, ini juga terkait dengan adanya beberapa update akun-akun baru, khususnya akun-akun dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Ada 44 akun baru yang telah diterbitkan oleh Direktorat APK, baik yang menyangkut akun penanganan COVID maupun adanya transaksi-transaksi baru terkait dengan transaksi DBLU, yaitu khususnya dengan transaksi transfer kas antar BLU. Kemudian yang ketiga, pembedaan referensi akun BLU dan non-BLU. Nah, ini nanti pada tabel referensi diberikan pemisahan tersendiri berdasarkan warna dari akun untuk satker biasa dan akun untuk satker BLU. Berikutnya dilakukan penyesuaian format laporan keuangan. Dalam hal ini adalah kita akan menyajikan laporan keuangan itu keterbandingan antar periode laporan keuangan. Nah, dalam hal ini karena kita berada di tahun 2020, maka pembandingnya nanti adalah laporan keuangan di tahun sebelumnya itu tahun 2019. Kemudian penambahan validasi versi aplikasi Simak BMN. Nah, nanti untuk sesi materi Simak BMN akan disampaikan oleh rekan kami Bu Esti. Ada banyak penambahan ataupun fitur-fitur baru terkait dengan dinamika dari transaksi BMN, dan tentu saja nantinya update yang dilakukan pada aplikasi Simak BMN ini secara langsung akan terdampak juga karena aplikasi Saiba ini yang akan menangkap ataupun menerima jurnal kirim dari aplikasi Simak BMN. Kemudian update berikutnya terkait dengan penyesuaian kode bagian anggaran dan juga kode eselon 1 karena adanya pengaruh dari penetapan Kabinet Indonesia Maju di mana beberapa KL itu mengalami perubahan nomenklatur dan ada juga mungkin beberapa tusi KL yang bergeser dari KL1 ke KL yang lain. Kemudian penambahan referensi jenis transaksi BMN. Nah, ini mungkin tadi saya sedikit miss dalam menyampaikan. Penambahan referensi jenis BMN ini itu yang tadi terkait dengan penambahan jenis-jenis transaksi ataupun menu baru dalam BMN. Sementara yang tadi penambahan validasi versi aplikasi Simak BMN ini adalah semacam alat kontrol, nantinya akan muncul semacam notifikasi apabila versi aplikasi baik dari aplikasi persediaan, Simak dan persediaan itu tidak dalam satu versi yang diharapkan. Kemudian pemisahan database Saiba 2020 dengan database Saiba 2019. Kemudian penyempurnaan penerimaan data capaian output dan laporan kinerja. Nah, ini juga menyesuaikan dengan penyesuaian program kegiatan dan output. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan transaksi transfer kas antar BLU. Nah, kita coba lihat satu persatu terkait update-nya. Yang pertama adalah penyesuaian kode fungsi, subfungsi, program, kegiatan, dan output tahun 2020. Nah, ini memang menyesuaikan dengan kondisi penganggaran dan juga pelaksanaan anggaran di tahun 2020. Nah, ini beberapa dari kode fungsi, subfungsi, kegiatan, dan output ini sudah ditanamkan pada aplikasi SaaS. Nah, kita juga di pengembang aplikasi Saiba mengikuti referensi yang juga sudah digunakan pada aplikasi SaaS tersebut. Kemudian jika terdapat semacam kode atau fungsi subfungsi program kegiatan ataupun output yang memang belum sesuai ataupun tidak terdapat dalam tabel referensi, Bapak Ibu bisa melakukan updating kode secara manual. Dan di menu Saiba ini juga sudah disediakan menu di tabel referensi untuk bisa melakukan updating secara manual. Kemudian berikutnya adalah penyesuaian kode bagian anggaran. Bagian anggaran BA dan kode eselon 1. Nah, ini tadi sudah kami sebutkan. Karena adanya pergeseran tusi pada beberapa KL, seperti misalnya tusi pendidikan tinggi dari Kemenristek-Dikti ini bergeser ke tusi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian juga terdapat KL mengalami perubahan nama atau nomenklatur. Kemarin Kemenko Kemaritiman, nah ini berubah namanya menjadi Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Juga ada penggabungan dari Kemenpar dan Barekraf menjadi
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, apabila memang secara kode-kode tersebut di aplikasi Saiba masih terdapat yang belum sesuai, Bapak Ibu bisa melakukan updating kode secara manual. Tapi umumnya dari kami, jika memang terdapat perubahan secara mendasar dan sifatnya mungkin signifikan, biasanya juga kami akan melakukan updating referensi secara secara aplikasi. Jadi sifatnya tidak manual, tapi kita berikan installer untuk melakukan update referensi. Kemudian berikutnya terkait dengan update posting rule dan juga referensi bagan akun standar. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah menerima dan juga memahami adanya Surat Izin Perbendaharaan nomor S369 garis miring PB tahun 2020. Nah, ini terkait dengan pemutakhiran akun dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Kemarin dari narasumber sebelumnya Bapak Yongki sudah menyampaikan terkait dengan pemutakhiran kode akun ini. Nah, ada 40 kode akun terkait dengan pandemi COVID, mulai dari akun belanja barang operasional, non operasional, kemudian belanja barang persediaan, belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat atau Pemda, sampai dengan belanja subsidi yang terkait dengan penanganan pandemi COVID. Selain itu juga Bapak Ibu sekalian, ada 4 akun tambahan yang akan terkait dengan transfer kas BLU, baik itu untuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran anggaran transfer BLU, dan juga untuk mencatat transfer masuk ataupun transfer keluar untuk kas BLU-nya. Nah, selain adanya penambahan akun baru, di Saiba juga dilakukan penghapusan beberapa referensi yang memang sudah sifatnya jarang digunakan dan sudah dilakukan penonaktifan beberapa akun tersebut, yaitu akun pendapatan penerimaan PNBP lainnya, kemudian pendapatan PPH fiskal luar negeri, PBB pedesaan, PBB perkotaan. Nah, Pak Ibu sekalian, mungkin terkait dengan adanya penambahan akun-akun baru ini, di surat kami yang terbaru S55/PB tahun 2020 terkait dengan jadwal rekonsiliasi dan penyusunan penyampaian laporan keuangan. Nah, ini adalah salah satunya kami juga memberikan panduan bagaimana Bapak Ibu nantinya bisa menjelaskan ataupun menyajikan informasi terkait dengan penggunaan akun-akun dalam rangka penanganan COVID ini dalam caleg. Nah, di surat S369 memang di sana disebutkan bahwa terkait dengan adanya realisasi akun-akun yang digunakan dalam rangka penanganan COVID tapi tidak menggunakan akun sesuai dengan S369. Di situ kan Bapak Ibu diminta untuk melakukan mengumpulkan informasi terkait dengan penggunaan akun dalam rangka penggunaan penanganan pandemi COVID tapi tidak menggunakan akun yang relevan dengan penanganan pandemi COVID. Nah, dalam S55 juga sudah kami sebutkan agar penggunaan akun-akun tersebut diidentifikasi dan nantinya Bapak Ibu bisa mengambil langkah-langkah yang mungkin disesuaikan dengan kondisi di masing-masing satker. Apakah nantinya akan dilakukan koreksi dokumen sumber ataupun juga nantinya dilakukan jurnal manual. Tapi terkait dengan jurnal manual ini adalah langkah yang terakhir ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita tetap nantinya akan mengeluarkan semacam ketentuan dan juga panduan bagaimana terkait dengan koreksi akun-akun yang sebelumnya sudah terlanjur menggunakan akun sesuai dengan S308 sebelum pengakuan S369. Namun apabila ada penggunaan akun-akun tersebut, kami harapkan segala informasinya sudah dikumpulkan dan juga itu bisa disajikan sebagai pengungkapan lainnya pada caleg. Berikutnya Bapak Ibu sekalian terkait dengan penambahan referensi jenis transaksi BMN. Nah, ini tadi yang sudah kami sampaikan, walaupun tidak mempengaruhi secara langsung dalam laporan keuangan yang dihasilkan Saiba, tapi penambahan referensi transaksi BMN ini karena memang terkait dengan aplikasi Simak BMN, dan Bapak Ibu juga sebelum melakukan rekonsiliasi eksternal kan melakukan prosedur rekonsiliasi internal ya antara WKPA dan WKPB. Nah, untuk menjembatani keberhasilan dari rekonsiliasi internal, maka beberapa update transaksi BMN yang terdapat pada aplikasi Simak juga harus disediakan
updating-nya di aplikasi Saiba. Ada 4 klaster terkait dengan update transaksi BMN ini. Yang pertama adalah inventarisasi dan penilaian kembali. Ini ada beberapa, nanti akan diulas lebih lanjut oleh Bu Hesti. Kemudian terkait dengan jenis transaksi konsesi jasa, kemudian terkait transaksi penghapusan ataupun penghentian, dan yang terakhir adalah hibah keluar. Selanjutnya adalah updating mengenai pembedaan referensi akun BLU dan non-BLU. Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa kasus masih terjadi Satker dalam rangka melakukan jurnal penyesuaian dan jurnal umum, ini kadang-kadang salah dalam memilih akun. Ya ini bisa jadi ya, karena mungkin ada yang mungkin sifatnya terburu-buru atau bagaimana, hanya melihat dari sisi urian akun, tidak melihat secara detail pada kode akun. Nah, kadang-kadang memang hal ini terjadi, Satker ataupun operator salah memilih kode akun yang sesuai dengan karakteristik dari Satkernya. Nah, untuk akun-akun, baik akun-akun yang digunakan oleh Satker BLU dan non-BLU, ini dilakukan pembedaan berdasarkan warna dari yang digunakan. Untuk Satker-Satker biasa, ini akun-akunnya diberikan warna biru, sementara akun BLU ini menggunakan warna coklat. Nah, nanti jika Bapak Ibu ingin request menggunakan warna khusus, kami persilakan. Pak, ini jangan warna coklat dong, Pak. Warna pink misalnya, boleh, nanti kita akan coba akomodasi. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, update berikutnya adalah, nah ini pemisahan database Saiba 2020 dan database Saiba 2019. Nah ini informasi yang kami terima dari pemilik UR, ini dalam rangka memitigasi kinerja dari aplikasi Saiba yang nantinya akan semakin performanya semakin menurun karena adanya penumpukan data yang tersimpan dalam database yang sama. Maka sejak aplikasi Saiba 2019 ini sebenarnya sudah dilakukan pemisahan database dari aplikasi Saiba sebelumnya 2018 ke 2019. Kemudian harapan kami Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu juga sudah melakukan backup dengan mengcopy folder Saiba 2019 di folder C, itu diselamatkan, bisa disimpan di flash disk ataupun media penyimpanan eksternal lainnya. Nah ini memang penyimpanan transaksi dalam satu database, khususnya mungkin bagi satker-satker yang jumlah transaksinya ini sangat banyak, ini nantinya mungkin akan terdampak pada performa aplikasinya jika database yang digunakan masih satu ya, apalagi memang mungkin secara hardware juga PC atau laptop yang digunakan ini juga kurang mendukung, sehingga semakin menambah dari keleletan ataupun penurunan kinerja dari aplikasi Saiba. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan aplikasi Saiba 2020 dan Saiba 2019 ini Bapak Ibu sekalian, mungkin satu yang juga perlu kami ingatkan, bahwa Bapak Ibu nantinya agar melakukan proses penarikan saldo awal, dan juga setelah penarikan saldo awal tersebut dilakukan, mohon dicek apakah sudah terdapat kesamaan antara neraca per 1 Januari 2020 dengan neraca audited 31 Desember 2019. Nah, pencocokan itu bisa dilakukan baik melalui neraca face antara 31 Desember 2019 dengan neraca per 1 Januari 2020, ataupun juga dengan melakukan pencocokan dari neraca percobaan akrual dan neraca percobaan kas. Tapi jika melakukan proses pencocokannya dari neraca percobaan akrual, nah mungkin nanti mohon diingat bahwa neraca percobaan akrual tahun 2019 itu kan sangat rinci ya, termasuk juga akun-akun beban dan pendapatan. Nah, di neraca percobaan saldo awal ini kan hanya terdiri dari akun-akun untuk aset, kewajiban, dan juga ekuitas. Sementara untuk akun beban dan pendapatan yang terjadi di tahun 2019 ini kan sudah otomatis sudah ditutup ke dalam transaksi perubahan ekuitas, sehingga nanti
untuk penyamaan data antara neraca percobaan 2019 dengan neraca percobaan saldo awal 2020, ini harus dipastikan antara akun aset dan kewajibannya itu sudah sama. Kemudian secara mutasi dari transaksi beban dan pendapatan sudah tersaji dalam saldo ekuitas. Nah, juga tolong nanti diperhatikan bahwa ekuitas akhir di tahun 2019 ini akan menjadi ekuitas awal di tahun 2020. Kemudian untuk penyesuaian berikutnya Bapak Ibu sekalian, slide sebelumnya mungkin, yaitu dilakukan penyesuaian format pelaporan. Nah, format pelaporan ini adalah laporan keuangan tahun 2020, ini akan disajikan komparasinya dengan laporan keuangan tahun sebelumnya. Nah, untuk periode semester 1, nantinya beberapa laporan seperti LRA, dan LO, dan LPE ini akan menyajikan keterbandingan antara semester 1 tahun 2020 dengan periode yang sama semester 1 di tahun 2019. Kecuali mungkin untuk neraca periode semester 1, neraca per 30 Juni, ini keterbandingannya dengan neraca per 31 Desember tahun 2019. Kemudian penyempurnaan berikutnya Bapak Ibu sekalian adalah terkait dengan penerimaan data capaian output dan laporan kinerja. Nah, terkait dengan pengisian data capaian output, ini sudah kami perkenalkan mungkin di akhir tahun 2019 kemarin, Bapak Ibu, selain melakukan rekonsiliasi eksternal, juga ada kewajiban untuk melakukan pengisian data capaian output. Nah, ini memang terkait dengan pengisian data capaian output, ini sifatnya mandatori Bapak Ibu sekalian, karena memang merupakan arahan dari Bapak Presiden dan juga arahan dari Bu Menteri agar capaian-capaian khususnya output strategis nasional ini bisa kita pantau ke tercapaiannya. Nah, informasi yang kami dapatkan dari rekan kami Direktorat PA bahwa untuk pengisian capaian output ini akan menjadi indikator penilaian dalam IKPA ya, indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Dan yang akan menjadi perhitungan dalam nilai IKPA adalah nantinya konfirmasi atas capaian output yang sudah dilakukan upload-nya pada saat periode pertama open upload dari iRecon. Jadi ini mungkin yang perlu diperhatikan Bapak sekalian bahwa sebisa mungkin memang capaian output ini sudah clear and clean prosesnya pada saat open periode pertama. Karena inilah yang nantinya akan menjadi perhitungan bagi nilai IKPA Satker Bapak Ibu sekalian. Nah, selain dari penerimaan data capaian output dan laporan kinerja yang nantinya dari aplikasi Saiba ini datanya diambil dari aplikasi SAS, juga dilakukan penyesuaian format laporan kinerja. Nah, ini ada yang diberi tanda warna tertentu, ditambahkan kolom untuk progres dari keluaran, yaitu membandingkan antara rencana dan realisasi satuannya, kemudian persentase dari progresnya. Selanjutnya untuk update di Saiba adalah terkait dengan penambahan validasi versi aplikasi SIMAK BNN. Nah, aplikasi Saiba ini kan secara langsung berkomunikasi dengan aplikasi SIMAK BNN ya, karena dari aplikasi SIMAK BNN ini akan mengeluarkan jurnal kirim yang akan diterima oleh aplikasi Saiba. Nah, karena kita memang saat ini masih dalam masa penggunaan aplikasi desktop, meskipun memang beberapa KL di tahun 2020 ini 7 KL sudah menggunakan aplikasi terintegrasi yaitu aplikasi Sakti. Saat ini di tahun 2020 ini masih terdapat 79 KL ya yang masih menggunakan aplikasi desktop, aplikasi existing. Nah, terkait dengan aplikasi desktop ini, temuan BPK adalah masih melihat adanya kelemahan dari sisi pengendalian aplikasi yang belum dapat menjamin seluruh pengguna aplikasi tersebut menggunakan versi terbaru. Memang jika kami selaku pembina, jika memang melakukan semacam bimbingan teknis ataupun pembinaan ke KL, ketidaksesuaian versi aplikasi ini cukup jamak ya terjadi di beberapa KL.
ada mungkin SIMAK BMN-nya yang belum update, ataupun aplikasi persediaan belum menggunakan refreshing terbaru. Nah, banyak variasi-variasinya. Nah, beberapa temuan yang ditemukan adalah terkait dengan ketidaksesuaian versi lama dalam penyusunan ataupun pengalaman menyusun LK tahun 2019 kemarin, Bapak Ibu sekalian, ditemukan salah satunya ini kesalahan dalam penghitungan akumulasi penyusutan. Nah, ini adalah salah satu dampaknya terjadi kesalahan penghitungan dalam akumulasi penyusutan BMN. Nah, fitur validasi ini, Bapak Ibu sekalian, akan berfungsi untuk memastikan bahwa aplikasi SIMAK BMN ini sudah menggunakan versi terbaru. Nah, di sini di slide bisa dilihat akan muncul nantinya notifikasi ataupun informasi bahwa jika aplikasi SIMAK-nya belum menggunakan versi terbaru, ini akan muncul notifikasi ADK Aset belum menggunakan SIMAK BMN versi terbaru. Demikian juga dari aplikasi persediaan ke aplikasi SIMAK BMN. Berikutnya terkait dengan update aplikasi Saiba, nah ini update yang terakhir, yang ke-10, adalah penambahan untuk memfasilitasi adanya transaksi transfer kas antar BLU. Nah, ini memang dasar hukumnya diatur dalam PMK nomor 38 tahun 2020 bahwa Menteri Keuangan ini dapat melakukan pemindahan tanganan surplus anggaran dari BLU yang surplus ke BLU yang mengalami shortage kas dan bank BLU. Nah, kemudian diterbitkan peraturan mengenai petunjuk teknis pemindahan dana yang dikelola oleh BLU ke BLU lain sesuai dengan Pertijen Perbendaharaan nomor Per 11/PB tahun 2020. Nah, ini memang untuk dilakukan transfer kas ini dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Dan juga nantinya terkait dengan transaksi transfer kas BLU ini, Satker yang mengalami transaksi transfer kas harus melakukan pengesahan SP3B atau SP2B BLU ke KPPN. Nah, terkait dengan transaksi transfer kas ini, Bapak Ibu sekalian, nantinya akan terbentuk jurnal-jurnal, namun terkait dengan transfer kas BLU ini, secara ADK ini juga sudah bisa dilakukan penarikan atau copy data dari aplikasi SAS, ataupun Bapak Ibu bisa melakukan rekaman dokumennya secara manual. Ada beberapa akun nantinya yang akan terpengaruh, yaitu akun pengeluaran anggaran terkait dengan transfer kas antar BLU, dan juga nantinya akun terkait ekuitas, yaitu transfer keluar dan transfer masuk dari sisi kasnya. Nah, tampilan dari menu untuk transfer kas ini mungkin hampir sama dengan tampilan menu untuk SP3B, SP2B biasa, hanya di sini ditambahkan adanya kolom untuk perekaman satker BLU tujuan dan juga satker asal penerima atau satker asal yang melakukan transfer kas BLU. Kemudian kita coba perhatikan dari sisi jurnalnya. Jurnal yang terbentuk nantinya Bapak Ibu sekalian, ini mungkin ada, kita lihat dari dua sisi, baik dari buku besar akrual dan juga buku besar kasnya. Walaupun memang secara jurnal dan akun yang digunakan sama, tapi memang pengaruhnya yang berbeda dari sisi laporan. Untuk jurnal buku besar akrual nantinya dari sisi debit, bagi BLU yang melakukan transfer keluar, maka debitnya adalah transfer keluar kas BLU kepada BLU lain. Ini menggunakan kode akun 391142, kode akun baru. Kemudian yang terkredit atau yang mengalami pengurangan adalah kas dan bank BLU. Nah, dampak dari jurnal ini untuk buku besar kas, maka transfer keluar akan mempengaruhi laporan perubahan ekuitas. Kemudian dari sisi kasnya, nah ini akan terjadi pengurangan di laporan neracanya. Kalau kita lihat dari buku besar kasnya, transfer keluar tersebut artinya akan tercapture pada laporan perubahan saldo dan juga laporan arus kas. Kemudian dari sisi kasnya tertangkap ataupun masuk dalam laporan arus kas. Nah, ini bagi satker yang melakukan transfer keluar. Satker BLU yang melakukan transfer keluar. Berikutnya bagi satker BLU yang menerima transfer masuk,
Nah, ini kebalikannya ya. Artinya ada penambahan kas, kemudian secara ekuitas juga bertambah karena adanya transaksi transfer masuk kas BLU dari BLU lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu tadi 10 update terkait dengan aplikasi Saiba tahun 2020. Mungkin Bapak Ibu secara real di lapangan sudah melakukan instalasi atas aplikasi Saiba ini, dan juga kami yakin Bapak Ibu juga sudah melakukan rekonsiliasi dengan menggunakan ADK yang terbentuk dari aplikasi Saiba ini. Untuk materi ataupun sesi berikutnya, kami persilakan mungkin Bu Hesti untuk menyampaikan materi mengenai aplikasi persediaan dan simak payment. Mungkin demikian, saya kembalikan ke Saudara MC. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian atas perhatiannya. Terima kasih atas paparannya terkait updating aplikasi Saiba dari Bapak Made Krishna Aryawan. Setelah ini kita buka sesi diskusi sebentar selama 15 menit terkait aplikasi Saiba. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian pertanyaannya untuk materi Saiba dulu ya. Nanti kalau untuk materi simak dan persediaan nanti kita oper ke narasumber yang berikutnya kepada Ibu Esti. Jadi untuk sementara kita pertanyaannya terkait yang materi Saiba. Jadi terkait seputar updating, kemudian mungkin troubleshooting terkait aplikasi Saiba. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung interaktif, ingin berkomunikasi langsung dengan narasumber kita, Bapak Made Krishna, silahkan kami buka kesempatan untuk satu orang penanya yang beruntung untuk mengacungkan tangannya atau mengangkat tangannya. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Jika Oke, sudah ada yang mengangkat tangannya dari 022 Kementerian Perhubungan, Bapak Maman. Silakan Bapak Maman, jika ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Halo, Bapak Maman. Sudah bergabung dengan kita? Silakan, Pak. Oh, maaf tadi saya di mute. Terima kasih Pak Mas Kanti, Pak Made izin bertanya. Alangkah lebih baiknya mungkin ini usul aja Pak Made. Kalau misalkan tadi kan ada akun-akun yang BLU dan non BLU. Maksud saya kan saat membuat user itu kan memilih referensi BLU dan non BLU. Apa tidak lebih baik misalkan akun-akun BLU itu tidak ditampilkan untuk satu non BLU, karena di kami masih ada sering yang nyasar gitu Pak, memilih akunnya seperti itu Pak. Jadi saat melakukan prosedur analitis atau yang lainnya ini kurang pas di angka-angka BLU-nya, mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas masukannya Bapak Maman terkait referensi dan juga tampilan pada aplikasi Saiba kita ya terkait pemisahan antara akun BLU dan BLU. Silakan ditanggapi Bapak Made Krishna. Baik, terima kasih. Kepada tadi dari Pak Maman dari Kementerian Perhubungan, terima kasih Pak atas usulnya. Untuk pemisahan akun BLU dan non-BLU, ini memang terkait juga mungkin untuk coding di aplikasinya Pak ya. Memang harapan kami sih pada saat satker tersebut memilih sifat dari satkernya sebagai satker BLU, artinya kan yang muncul referensi itu seharusnya hanya referensi dari seluruh satker-satker BLU. Sementara referensi untuk akun-akun non-BLU itu sebisa mungkin tidak tampil ya. Tapi memang ini masukan yang bagus Bapak Ibu sekalian. Nanti kami akan coba komunikasikan juga dengan penyusun user requirement kami dan juga dari sisi programmer yang memang lebih mengerti detail ataupun kerumitan-kerumitan mungkin yang
apa namanya, muncul dari sisi pemrograman untuk aplikasi Saiba ini, khususnya untuk terkait dengan referensi. Mohon izin Pak Maman, untuk usulnya kami tampung untuk kami komunikasikan lebih lanjut dengan tim pengembang UR dan juga programmer kami, Pak. Tapi ini usul yang sangat bagus, Pak Maman. Karena memang jika hanya dibedakan secara warna ya, bisa jadi juga apa namanya Satker ini tidak melihat adanya perbedaan yang terlalu signifikan ya, karena hanya warna gitu. Mungkin itu Pak Maman. Terima kasih sekali lagi Pak Maman. Oke, terima kasih atas tanggapannya Bapak Made Krishna Aryawan. Berikutnya kita coba bacakan pertanyaan via chat Zoom yang sudah masuk dari Bapak Ihsan Takwim. Pertanyaannya cukup panjang nih Bapak Made. Saya bacakan, bagaimana proses pencatatan pemindah tanganan ATR yang benar dari Satker pengirim ke Satker penerima? Jika pada Satker pengirim melakukan transfer keluar melalui ADK dari SIMAK BNN, maka Satker penerima normalnya melakukan penerimaan ADK transfer agar TKTM menjadi balance. Tetapi pada Satker penerima, ATR tersebut dikapitalisasi kepada NUP aset yang dikembangkan dan tidak melalui penerimaan ADK transfer. Hal ini menyebabkan TKTM tidak balance di Saiba. Jadi ini terkait permasalahan kenapa terjadi selisih TKTM terkait ATR. Mungkin itu pertanyaan dari Bapak Ihsan Taku. Silakan ditanggapi Bapak. Ya, baik Pak Iksan Takwim dari 0BA080 terkait dengan permasalahan selisih TKTM terkait apa namanya transaksi penyerahan ATR dari Satker yang melakukan apa namanya renovasi terhadap aset yang bukan miliknya. Ini memang secara jurnal Pak ya. Memang secara jurnal ini sudah apa namanya tersetting bahwa pada saat dilakukan pemindahan ATR ini kan nantinya ATR akan menjadi pengembangan nilai atas aset yang definitifnya. Nah, kami memang saat ini juga sedang melakukan apa namanya semacam formulasi ulang untuk bisa meminimalisir adanya selisih TKTM yang nantinya memang ini akan muncul ya pada saat Bapak Ibu melakukan rekonsiliasi, ini akan teridentifikasi pada aplikasi e-rekon sebagai selisih TKTM. Tapi memang secara apa namanya sifat TKTM yang disebabkan karena adanya proses transfer ATR dari Satker apa namanya yang pemilik aset kepada Satker yang melakukan renovasi ini memang bisa dijelaskan. Namun memang secara apa namanya, secara ini kan tetap saja ini kan sebagai sebuah selisih ya, selisih dan ini muncul di aplikasi Recon. Walaupun memang secara jurnal ini sebenarnya tidak masalah Bapak Ibu sekalian karena memang pada saat Bapak Ibu yang memiliki ATR melakukan transfer kepada apa namanya Satker penerima, ini ya jurnalnya sudah sesuai dengan ketentuan dan juga kebijakan akuntansi yang kami atur. Nah, memang secara apa namanya teknis aplikasi karena terdapat jurnal yang tidak apa namanya tidak sama ataupun terbentuk baris yang berbeda sehingga aplikasi membacanya sebagai selisih. Tapi jika memang selisihnya ini adalah selisihnya sifatnya bruto, artinya antara ATR dan juga penambahan nilai aset nilainya sama, ini saya rasa tidak masalah dan cukup dijelaskan saja karena ini memang sekali lagi terkait dengan teknis di aplikasi. Nah, yang jadi permasalahan adalah apabila ini nilainya tidak sama antara Satker pengirim dan Satker penerima, ini mencatat nilai yang berbeda. Nah, disinilah permasalahan yang harus memang dicari apa namanya penyelesaian agar pencatatan nilainya di aplikasi sama. Mungkin itu sementara yang bisa kami sampaikan terkait dengan selisih TKTM. Intinya Bapak Ibu, transaksi TKTM terkait ATR ini secara sifat ini adalah transaksi yang memang akan menyebabkan selisih secara aplikasi, tidak secara apa namanya pencatatan baik penjurnalan ataupun di laporan keuangan. Ini hanya apa namanya teknis untuk di aplikasinya saja karena memang terbentuk dua baris pada saat dilakukan input baik oleh Satker penerima dan juga Satker pengirim.
karena kodifikasi BMN-nya yang berbeda. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak Iksan. Terima kasih Pak Made dan juga Pak Iksan. Pertanyaannya jadi tadi terkait selisih TKTM terkait ATR, semoga bisa mencerahkan karena memang kalau dari bahasanya, kalau diuraiannya memang terdapat selisih, tapi secara real seharusnya kalau TKTM ATR itu tidak selisih karena berpasangan mereka berdua, hanya beda kamar saja. Begitu Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya kita bacakan pertanyaan via Slido. Ini ada 3 atau beberapa pertanyaan yang mirip-mirip terkait rekonsiliasi internal nih, Bapak. Jadi salah satu pertanyaannya adalah terdapat selisih dari Bapak Imam Jo, kemudian Bundes dan juga Heni Astuti. Ini pertanyaannya sama. Terdapat selisih rekon internal pada aplikasi e-rekon. Padahal pada aplikasi SIMAK dan Saibanya sudah sama. Kemudian kira-kira bagaimana tindak lanjutnya? Apakah ada paket rilis aplikasi SIMAK khusus untuk ini atau tidak seperti itu. Kemudian intinya seperti itu pertanyaan. Jadi antara pada neraca SIMAK dan Seiba sudah sama, tetapi muncul selisih pada rekon internal. Ini kira-kira kenapa? Kemudian apakah mungkin ada paket rilis aplikasi khusus untuk menindaklanjuti hal ini, Bapak Amanda? Silakan untuk ditanggapi langsung. Baik, terima kasih. Nah, ini memang pertanyaan yang memang beberapa KL sering menanyakan kepada kami ya terkait dengan rekonsiliasi internal ini yang masih terjadi selisih di aplikasi e-rekon, sementara mungkin secara aplikasi offline-nya antara Saiba dan SIMAK ini sudah sama. Nah, ini memang perlu ditelusuri historikalnya lebih lanjut Bapak Ibu sekalian ya, karena memang bisa jadi memang pada saat pertama kali Bapak Ibu melakukan upload ADK SIMAK dalam rangka pengunggahan pertama kali SIMAK ke dalam e-rekon, ini bisa jadi memang bawaannya sudah terdapat selisih. Nah, ini kan memang harus kita identifikasi lebih jauh karena memang beberapa case yang kami temui rekonsiliasi internal ini karena pengaruh dari saldo awal SIMAK BMN yang masuk ke dalam aplikasi e-rekon. Nah, namun terkait dengan teknis penyelesaian rekonsiliasi internal antara SIMAK Seba yang juga nantinya dilakukan rekonnya masuk ke e-rekon, ini akan kita bahas lebih lanjut pada sesi evaluasi pelaksanaan rekon dan persiapan rekon 2020. Nah, untuk sementara jawaban kami adalah Bapak Ibu agar mengidentifikasi penyebab-penyebabnya karena jika memang antara Saiba dan SIMAK di kondisi saat ini sudah sama, maka salah satu dugaan kami adalah ini terjadi pada saat upload saldo awal SIMAK BMN ke dalam e-rekon. Mungkin itu dulu. Nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh pemateri berikutnya pada saat sesi rekonsiliasi. Oke, terima kasih atas tanggapannya, Bapak Made. Mungkin ini ada satu pertanyaan lagi ya, saya bacakan pertanyaan lagi untuk dari Slido. Ini juga ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip. Pertanyaan terkait kenapa ketika kirim dari SIMAK ke Saiba terdapat pesan ADK SIMAK belum menggunakan versi terbaru, padahal pada aplikasi SIMAK sudah terupdate. Gitu pertanyaannya. Ini terkait validasi referensi yang ada di SIMAK dan Saiba. Seperti itu Bapak. Silakan ditanggapi. Ya. Nah, terkait dengan munculnya validasi itu, nah ini kan memang validasi ini baru kita tanamkan di Saiba 2020. Nah, mungkin Bapak Ibu silakan menelusuri lebih lanjut sebelum Bapak Ibu melakukan update terbaru atas aplikasi SIMAK. Ini tolong dipastikan apakah sudah terjadi sekuensial dari versi-versi aplikasi SIMAK versi sebelumnya. Nah, tolong dipastikan Bapak Ibu sekalian agar update di aplikasi SIMAK ini sudah mengikuti juknis sebagaimana yang tercantum dalam surat S536/PB tahun 2020. Nah, adapun nanti terkait dengan proses yang terjadi di SIMAK BMN, ini akan disampaikan lebih lanjut oleh Bu Hesti. Yang bisa kami sampaikan di sini adalah
karena dalam aplikasi Saiba memang sudah tercantum menu untuk validasi dan tertangkap oleh aplikasi Saiba bahwa versi aplikasi yang digunakan di Simak Domain ini belum menggunakan versi terbaru. Nah, bisa jadi memang instalasi yang terjadi di aplikasi Simaknya yang belum sempurna ataupun belum juga mengikuti keberlanjutan dari versi-versi Simak dari versi Simak sebelumnya. Nah, mohon dari Juknis instalasi baik dari aplikasi Saiba, Simak, dan persediaan yang tercantum dalam S536 ini diperhatikan dengan seksama ya Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin itu dulu Pak MC, kami kembalikan. Oke, terima kasih Bapak Made Krisnaryan. Mungkin itu sementara untuk sesi Saiba, karena sesi berikutnya Simak dan persediaan sudah di-mention berkali-kali oleh narasumber kita. Oke, Bapak Ibu sekalian, berikutnya akan